Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilda Afida Yulia Putri dengan NIM 11820600044 dari kelompok 5 Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya Hurin Isnadi dengan NIM 11820600045 semester 5 dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung kelompok 5. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihaan Arifin dengan NIM 11820600055. Saya dari Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nama saya Muhammad Gilman Firdaus dengan NIM 118206000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Abdul Rahman dengan NIM 11820600068. Saya dari kelas B, mata kuliah praktikum biokimia, dan saya dari kelompok 5. Enzim adalah suatu kelompok protein yang menjalankan dan mengatur perpindahan kimia dalam sistem biologi. Enzim memiliki fungsi diantaranya yaitu untuk membantu mempercepat proses metabolisme dalam tubuh dan meningkatkan laju sehingga terbentuk keseimbangan kimia antara produk dan reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim diantaranya yaitu temperatur yang sangat tinggi dapat mengaktifkan enzim terdenaturasi, kemudian perubahan pH. Enzim sangat terpengaruh oleh pH. Selanjutnya yaitu konsentrasi enzim dan substrat. Inhibitor enzim. Inhibitor memiliki dua jenis, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Mekanisme kerja enzim amilase terdiri dari dua tahap. Yang pertama yaitu degradasi amilosa menjadi maltosa dan maltariosa yang terjadi secara acak. Sedangkan tahap kedua adalah pembentukan glukosa dan maltosa sebagai hasil akhir dan tidak acak. Enzim amilase dapat dibagi atas 3 kelompok, yaitu alfa amilase, beta amilase, dan glukokinase. Enzim alfa amilase disebut juga dengan endomilase. Enzim ini banyak terdapat pada hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Selain itu, amilase juga banyak terdapat di bidang industri, diantaranya adalah industri kertas, dekstrin, dan industri tekstil. Enzim amilase dapat diperoleh dari sekresi air liur atau saliva. Saliva merupakan cairan oral yang kompleks dan tidak berwarna. Saliva bisa juga disebut dengan kelenjar ludah. Kelenjar ludah memiliki fungsi untuk membantu dalam proses pencernaan. Kekurangan enzim amilase dapat menyebabkan tubuh mengalami gangguan pada pencernaan. Tujuan praktikum uji enzim amilase yaitu setelah menyelesaikan praktikum, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui kerja enzim alfa amilase dalam hidrolisis pati dan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas atau kerja enzim alfa amilase. Alat dan bahan yang digunakan pada uji ini yaitu alatnya sendok, gelas sebanyak 3 picis, wadah, panci, kompor, mangkok, dan alu. Adapun bahan yang digunakan yaitu nasi secukupnya, kemudian iodin atau betadin, air secukupnya, dan saliva atau air ludah. Langkah yang pertama yaitu nasi dihaluskan dengan menambahkan sedikit air. Setelah halus, larutan amilum dimasukkan ke dalam masing-masing 2 sendok masing-masing ke dalam gelas. Kemudian masukkan saliva ke dalam gelas yang berisi larutan amilum.
dan dibiarkan selama 5 menit. Setelah 5 menit, beri tetesan iodin secukupnya dan homogenkan. Kemudian, setelah dihomogenkan, larutan amilum dibiarkan selama 20 menit. Lakukan langkah yang sama pada langkah tadi kepada dua perlakuan lainnya, yaitu pada perlakuan 2, gelas 2 direndam dengan air dingin. Kemudian pada perlakuan ketiga yaitu gelas 3 dipanaskan pada air yang mendidih. Pada praktikum kali ini, kita menggunakan sampel berupa nasi sebagai amilum dan saliva sebagai enzim alfa amilase. Dalam percobaannya, kita menggunakan 3 perlakuan yang berbeda, yaitu yang diletakkan pada suhu ruang, yang direndam dengan air es, dan dipanaskan. Sampel yang diletakkan dalam suhu ruang menunjukkan hasil yang positif, di mana terjadi perubahan pada sampel menjadi ungu sedikit pucat, yang mengindikasikan bahwa enzim alfa amilase dapat bekerja atau mulai terbentuknya glukosa. Pada sampel kedua, yaitu yang direndam dengan air es, menunjukkan hasil berupa perubahan warna menjadi ungu pekat, yang berarti enzim terhambat atau belum bekerja. Dan pada sampel ketiga, yaitu yang dipanaskan, menunjukkan perubahan warna menjadi biru tua, yang berarti enzim mengalami denaturasi, di mana enzim tidak dapat memecah amilum menjadi glukosa. Berdasarkan hasil percobaan dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa aktivitas enzim itu bergantung pada beberapa faktor, salah satunya yaitu suhu, di mana setiap enzim memiliki suhu yang optimum dalam bekerja. Di sini, enzim amilase memiliki suhu optimum yaitu sebesar 38 derajat Celcius, di mana jika dikondisikan dalam suhu yang kurang dari suhu optimumnya, maka enzim akan mengalami keterhambatan atau keterlambatan dalam bekerja. Dan sebaliknya, saat enzim dipanaskan atau mengalami suhu yang lebih tinggi daripada suhu optimum, maka enzim akan mengalami denaturasi atau kerusakan, sehingga enzim tidak dapat bekerja, sehingga enzim tidak bisa memecah amilum menjadi glukosa seperti seharusnya.